Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada hari Senin kemarin. AHY menjelaskan dalam pertemuan itu dirinya membahas mengenai ekosistem perkeretaapian. Salah satunya melakukan diskusi terkait dengan penyelesaian utang kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau WUSH. Lalu apa hasilnya kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung sambungan daring dengan Mas Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan juga Bapak Heri Gunawan, pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia atau yang akrab disapa Mas Hek. Apa kabar Mas Hek? Mas Zaki? Kabar baik, Assalamualaikum. Mas Hera. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak-Bapak pada hari ini di Newsroom. Saya langsung saja ke Mas Zaki. Arahan Pak Prabowo seperti apa Mas kemarin di Istana Negara? Ya, pertama sebenarnya begini, kalau yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin tidak spesifik mengenai WUS sebenarnya, tapi beliau ini pertama arahannya adalah bagaimana agar pembangunan infrastruktur kereta itu tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tapi juga diperluas ya di wilayah-wilayah di Indonesia. Ketika tadi siang di Tanah Abang kan disampaikan juga tuh, diulang kembali oleh Bapak Presiden gitu ya. Bagaimana agar itu bisa menjadi bagian dari upaya konektivitas nasional. Makanya kemudian tadi beliau menyampaikan ada yang namanya Trans Sumatera, ada namanya Trans Kalimantan, lalu ada namanya Trans Sulawesi gitu. Karena bagaimanapun Pak Presiden Prabowo itu menegaskan pembangunan kereta api nasional itu tidak boleh Jawa sentris. Apalagi kita tahu hari ini kereta api ini kan luar biasa ya penumpang per tahunnya ya, ada 486 juta penumpang disampaikan oleh beliau itu. Itulah yang kemudian menjadi fokus apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo kepada Mas Zaki. Halo. Ya, silakan dilanjutkan Mas. Nanti nampaknya terputus sedikit. Ada gangguan komunikasi kita di sana. Halo, ya. Ya, silakan Mas, dilanjutkan ya. Ya, mohon maaf Pak. Itu yang menjadi yang menjadi fokus utamanya sebenarnya dari beliau, karena bagaimanapun kan beliau ini ada memperkuat konektivitas antar wilayah dan antar pulau itu gitu, mendukung distribusi logistik, komunitas strategis ya. Karena yang menariknya begini nih, ternyata kereta api itu salah satu pendapatan terbesarnya itu adalah distribusi logistik ini dan komunitas strategis dari batubara misalnya gitu di salah satu provinsi. Nah ini yang menarik itu, bagaimana kemudian ini bisa menjadi salah satu yang menjadi perhatian beliau gitu. Karena kalau kita bicara mengenai WUS ini kan penumpang yang hari ini yang di jumlah penumpang yang dilayani kan ada 12 jutaan ya gitu. Ada 12 jutaan kira-kira yang kita lihat, kita cermati gitu. Nah harapannya kalau kereta api ini bisa dikembangkan, ini bisa membantu mengurangi beban transportasi jalan raya juga sebagai logistik. Nah terkait dengan WUS itu sendiri memang Bapak Presiden juga memberikan arahan. Ketika masuk ya spesifik terkait dengan WUS itu sempat beliau menyampaikan juga. Ya, ini bagaimanapun negara harus hadir. Beliau menyampaikan seperti itu. Ini tolong dibedakan ya antara negara harus hadir dengan negara mengintervensi atau negara mengambil alih itu. Jangan kemudian dibalik-balikin nih. Karena saya sempat pada saat sampai negara harus hadir lalu diputerbalikan atau jadi negara intervensi atau kemudian negara mengambil alih semua segala apa, bukan begitu. Karena bagaimanapun ini kan bagian dari beliau sampaikan transportasi publik begitu. Beliau sampaikan tadi ya yang seperti Tanah Abang tadi. Kemudian ini proyek strategis ini bisa diselesaikan dengan baik dan berkelanjutan. Ada dua hal ya yang beliau titik beratkan. Baik. Pertama ini proyeknya berjalan optimal ya. Kedua ini bagaimana ya restrukturisasi pembiayaan dan utang ini secara adil, transparan dan visible gitu. Dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Ya kita kan tahu ada di situ kan ada KAI ya, ada juga mitra Tiongkok, lalu ada dari pihak BUMN yang terlibat gitu. Nah itu yang ingin kita lakukan. Gitu. Bagaimana ini muaranya kepentingan rakyat ya, dan kepentingan bangsa Indonesia. Memang disampaikan tadi, video tadi juga dikutip tadi, konversi dari Pak Menko AHY, ya, jelas di situ. Kita tidak juga bisa membuka semua kartu gitu, karena ini masih dalam proses negosiasi. Kalau kita sampaikan semua di publik ya, oh begini, itu juga akan menjadi isu. Nah, dan dalam proses hari ini, ya, dalam proses negosiasi ini, kita juga sudah dalam 1 tahun saya mendampingi beliau nih selama menjadi Menko Infra dalam 1 tahun ini, itu banyak sekali masukan. Kita juga banyak mengundang berbagai pakar, ya,
pihak-pihak terkait, ya bahkan kemarin juga ada rakornya, kita panggil juga sudah berkali-kali. Hanya kan ini kita kan nggak mau nih dalam nego kan tidak mau kartunya terbuka dulu nih, gitu, ya kan? Nah ini kita lakukan agar kita bisa optimal nih, gitu. Itu aja gitu. Tapi sangat terbuka, kita terus pantau masukan-masukan dari masyarakat, masukan-masukan dari pakar, baik yang secara di TV-TV, di podcast, ya, secara di media online ataupun digital lainnya itu, maupun yang kita panggil yang kita ajak bertemu secara langsung. Ya, selama setahun ini terus kita ini dan itu berdasarkan yang berpihak. Sementara sih itu. Bisa digambarkan Mas skema yang akan dilakukan untuk restrukturisasi ini apakah sudah disepakati kurun waktunya berapa lama nih kita akan membiayai utang ini dan apakah benar nih APBN akan membantu menyelesaikan utang ini karena Pak Ahy mengatakan hal itu ke beberapa waktu lalu kan? APBN yang bertanggung jawab ini. Gini Mas, poin penting disampaikan oleh Presiden adalah beliau mengingatkan pentingnya keadilan. Pentingnya keadilan dalam pembagian tanggung jawab finansial antara para pihak. Serta memastikan agar proyek ini tidak membebani fiskal negara secara berlebihan, namun tetap menjaga keberlanjutan investasi dan kerjasama antar negara ini. Gitu. Kita mesti menjaga ini kan bagaimana proyek dengan pihak asing ya, gitu. Ya, nah ini kita mesti jaga. Tapi apakah misalnya tadi berbicara mengenai APBN, apakah adakah porsi APBN, kemudian berapa porsinya atau apa, skemanya seperti apa, ya itu semua opsi-opsi, bagaimanapun kan ini namanya bagian dari ruang negosiasi. Ya, yang saya belum bisa sampaikan di sini, karena bagaimanapun itu keputusan dari Bapak Presiden. Tentunya, dan melibatkan pihak terkait. Kalau kita bicara mengenai, mohon maaf Mas, menggunakan APBN itu kan juga tidak mudah. Kan gitu, ada pintu-pintunya kan gitu. Nah, sehingga kalau saya belum mau masuk ke situ, karena hari ini panjang konsekuensinya, kan begitu. Tapi yang pasti tadi prinsipnya, ya prinsip tadi adalah pentingnya keadilan dalam pembagian tanggung jawab finansial antara para pihak. Baik, kan begitu. Baik, saya beralih ke Mas Hek, Pak Heri ini. Mas Hek, ini kan ada opsi untuk dikeluarkan dari APBN nih Mas untuk membantu menyelesaikan utang kereta cepat. Kalau dari kacamata Anda seperti apa? Sekarang gini dulu, Mas Heranov ya, persoalan di kereta cepat itu menurut saya itu setidaknya itu ada 3 soal. Yang pertama itu dia punya soal dari sisi utang, yang dia harus sekarang bayar setiap tahun itu misalnya bunganya 1,2 sampai 2 triliun. Yang kedua itu dia juga punya persoalan di operasional. Kalau kita lihat tahun 2024 itu kan mereka itu hanya mampu menarik penumpang itu sekitar 6.050.000 dalam kurun waktu 1 tahun atau rata-rata 16.500 per hari itu penumpangnya ya. Nah padahal targetnya itu sekitar 30.000, jadi artinya ini masih jauh dari target. Ini juga persoalan. Kemudian juga ini menyebabkan berimplikasi kepada arus kasnya kan. Ya kalau dia itu nggak mencapai target, nggak memenuhi skala ekonomi, maka arus kasnya akan tergerus. Nah ini persoalan 3, ini harus diselesaikan bersamaan. Jadi jangan hanya dipikirkan soal utangnya saja. Nah itu utangnya oke lah direstrukturisasi ya, pasti itu. Nah kemudian yang perlu selain keuangan yang direstrukturisasi terkait dengan pinjaman misalnya, itu juga menurut saya yang perlu diperhatikan adalah restrukturisasi terkait dengan aset atau portofolio melalui model bisnis. Nah kalau dengan sudah model bisnisnya direstrukturisasi, nah kita sudah menemukan model bisnisnya seperti apa, dan itu kan akan menentukan nanti bisnis processingnya dia. Nah prosesnya untuk mencapai untuk memenuhi model bisnis itu gimana untuk melahirkan output yang baik. Karena gini, best practice misalnya ya, best practice itu yang terjadi di Jepang misalnya. Itu kan yang punya Shinkansen itu kan East Japan Railway Company ya, yang itu setelah restrukturisasi dari Japan National Railway. Itu dari transportasi itu pendapatannya porsinya itu hanya 69%. Nah sisanya dari retail dan jasa itu 13,4%, kemudian dari real estate dan hotel itu 14,2%. Jadi artinya yang kedua itu adalah real estate dan hotel. Kemudian yang selanjutnya adalah lain-lainnya itu sekitar 9%. Nah ini soal bisnis model. Jadi maksud saya, dalam proses utang direstrukturisasi, tetapi kemudian model bisnisnya WUS itu juga harus ada diubah, harus ada perubahan. Kan selama ini WUS itu hanya bisa dapat dana dari tiket. Kalau dari tiket terus, maka dia akan berdarah-darah terus sehingga ada beban yang terus harus ditanggung. Misalnya kalau kita ingin menggunakan APBN, jangan lupa APBN itu
itu kan mekanismenya kalau dia masuk, dia hanya bisa masuk ke BUMN. Kalau dia bentuknya suntikan modal, katakanlah dalam bentuk PSN ya, dia hanya bisa masuk ke BUMN. BUMN itu siapa? Dalam hal ini adalah lead konsorsiumnya KAI, gitu kan? Karena PSBI, pilar sinergi BUMN Indonesia, pemegang saham WUS itu yang 60%, itu bukan BUMN kategorinya. Karena menurut Undang-Undang BUMN yang disebut BUMN itu kalau ada kepemilikan saham pemerintah langsung atau pemerintah memiliki saham istimewa yang biasa kita kenal dengan saham merah putih itu. Nah, ya itu harus mekanismenya lewat PMN tadi. Jadi menurut saya yang jauh lebih penting adalah bagaimana restrukturisasi WUS atau KCIC ini itu tidak dilakukan secara parsial. Itu harus dilakukan secara komprehensif sehingga kelak ke depan WUS itu bisa lebih sustain dia bekerja, dia beroperasi gitu. Baik, respon Anda, Mas Zaky. Secara tidak parsial tapi komprehensif tadi dikatakan. Ya, setuju Pak, setuju. Itu yang sedang kita lakukan. Makanya Pak Presiden menyampaikan itu tanggung jawab saya, kata Pak Presiden. Itu saya ambil alih karena memang kemarin ketika Pak Menko AHY itu dipanggil Pak Presiden, Pak Menko AHY itu menjelaskan secara mendetail mengenai sistem perkereta apian nasional. Seperti apa nih kereta cepat? Seperti apa sistem pembangunan kereta api nasional? Di antara termasuk bagaimana posisi dari kereta cepat itu dalam sistem konektivitas nasional. Sehingga kemudian kita lihat hari ini beliau menyampaikan di situ. Nah, kenapa? Jadi memang kita tidak melihatnya secara parsial. Bagaimana kemudian ada nanti yang namanya kereta cepat, ada namanya kereta semi cepat, ada yang namanya di Jawa, ada yang namanya di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Termasuk betul tidak bisa hanya dari penumpang. Kita juga kenal ada yang namanya kita sedang mengembangkan juga sistem namanya TOD. Ya, ada yang sederhana dan ada bermacam-macam istilahnya model-model bisnis lainnya yang juga sedang dikembangkan, bukan hanya untuk pusat, tapi berbagai sistem di KAI lainnya. Nah, ini memang sedang kita istilahnya itu semua secara integrasi ya, secara integrasi dan proses ini. Tapi tentu masukan dari Pak Heri ini sangat penting, kita senang sekali. Makanya ini sejalan ini, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi masukan dari para pengamat, ini kan akademisi nih yang sudah bergelut lama, ini memang sejalan dari apa yang hari ini sedang pemerintah lakukan. Hanya saja tadi, namanya kan dalam proses negosiasi, tentu tidak semua bisa sampai ke publik, tapi tentu tadi secara prinsip Pak Prabowo ya, Pak Presiden sudah menyampaikan, dan kemarin arahannya tetap sama tadi, kita ingin solusi yang adil, paling efisien, berkelanjutan bagi negara yang tidak membebani masyarakat. Itu poin penting yang disampaikan oleh Pak Presiden yang akan terus dijaga oleh Pak Menko Infra Pak AHY dalam setiap langkahnya, dan kita akan terus meminta masukan dan juga melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak terkait. Baik, Mas Zaky dan juga Mas Hek, saya akan coba kembali ingatkan publik, ini bagaimana sih awal mulanya nih proyek kereta cepat WUS ini dilakukan pengadaannya. Kami berbincang beberapa waktu lalu di newsroom juga dengan Pak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, terkait dengan WUS. Beliau sudah melakukan semacam keterangan juga di media sosialnya milik pribadi begitu ya soal dugaan markup WUS. Kita akan putarkan kembali statement Pak Mahfud MD, bagaimana kemudian pengadaan WUS ini dilakukan. Kita akan putarkan statement Mahfud MD berikut ini, akan dikomentari oleh Pak Heri nanti. Ingat, kita tidak pernah menolak ya proyek kereta api itu penting, berguna bagi masyarakat, menjadi investasi sosial, pemicu kemajuan ekonomi. Itu kita dukung. Punya utang tidak apa-apa, rugi tidak apa-apa. Tetapi prosesnya harus transparan karena ini negara demokrasi. Sekarang ya, dulunya kan jaminannya tidak ada. Waktu dipindah dari Cina ke Jepang, dari Jepang ke Cina itu katanya tidak akan pakai APBN. Nah sekarang ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 89 yang mengatur pemberian jaminan oleh pemerintah. Itulah sebabnya Pak Purbaya mengatakan tidak mau. Kan gitu. Komentar Anda Mas Hek, apakah sejauh ini transparansi terhadap pengadaan WUS ini tidak terang benderang di publik? Nah, ini menurut saya tuh gini ya, orang selalu membandingkan misalnya biaya yang ditanggung oleh WUS, infrastrukturnya per kilometer dibandingkan dengan katakanlah dengan dengan Arab Saudi lah, atau dengan yang lain-lain, atau dengan di Cina sendiri.
Nah, kalau menurut saya itu tidak bisa sesederhana itu dibandingkan ya. Kenapa tidak bisa sesederhana itu dibandingkan? Karena medannya itu berbeda. Ya. Kayak misalkan di Arab, tanahnya itu juga keras gitu segala macam dan dia nggak perlu terowongan. Coba di Indonesia, ketika US jalan itu berapa terowongan yang harus dibangun di situ. Nah, belum lagi utilitas. Di situ kan ada juga misalnya pipa Pertamina apa segala macam yang semuanya harus direlokasi. Ya, jadi medannya berbeda sehingga itu lebih besar. Tapi bahwa proyek WUS ini diselidiki oleh aparat penegak hukum, baik oleh KPK atau misalkan oleh Kejaksaan Agung, baik diaudit misalnya oleh BPK, saya sangat setuju. Sehingga ini kan persoalan gini, ini persoalan tata kelola. Memang tata kelolanya juga harus dibenahi, misalkan gitu. Kalau memang ada masalah di situ, ya bawa aja ke proses hukum gitu, nggak ada masalah. Dan yang perlu diingat, peraturan Menteri Keuangan tadi yang disebut oleh Pak Mahfud misalnya gitu ya, itu kan dikeluarkan tahun 2023. Pada saat itu saya ingat persis konteksnya adalah adanya cost of run. Nah, ketika ada cost of run itu kemudian diminta kreditur dari Cina minta supaya bagaimana pinjaman tambahan ini ditanggung oleh APBN. Nah, tapi apakah pertanyaannya ditanggung oleh pemerintah? Tidak hitam putih seperti itu. Karena pemerintah dalam hal ini sudah menugaskan PT Perusahaan Penjamin Infrastruktur Indonesia atau PT PII, itu adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan, dialah yang menjadi penjamin. Nah, yang penandatangannya adalah lead konsorsium dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia. Jadi tidak serta-merta itu dari pemerintah, tidak. Tapi nanti mekanismenya bagaimana pemerintah memberikan jaminan, misalnya kan masih diperbolehkan oleh Undang-Undang BUMN juga memberikan misalnya bentuk PMN, tapi PMN-nya ke BUMN tadi gitu. Nah, disitulah nanti keterlibatan pemerintah tuh ada. Begitu juga keterlibatan pemerintah di dalam mengintegrasikan transportasi umum. Makanya misalnya ketika saya dari Bandung, saya pengen mau naik bus, saya pengen ke bandara, itu bagaimana misalnya saya itu tidak harus lagi keluar dari WUS di Halim, saya beli tiket lagi atau naik taksi lagi ke stasiun kereta api untuk ke bandara. Nah, kemudian saya beli tiket lagi kereta apinya untuk ke bandara. Ini kan mencakup sudah banyak entitas ya, bukan hanya PT Kereta Api Indonesia, tapi juga ada misalnya di sini ada yang punya Pemda Jakarta atau ada yang lain-lain. Nah, ini disinilah pemerintah juga berperan. Bagaimana semua ini diintegrasikan. Saya kalau mau ke bandara Soekarno-Hatta misalnya ya dari Bandung, saya cukup beli satu tiket. Ini salah satu model bisnis yang di bidang untuk pendapatan dari tiket yang bisa dikembangkan. Tentu masih banyak hal lain, misalnya membukakan akses untuk pembangunan perumahan segala macam di Bekasi misalkan atau dari Karawang dibukakan akses yang baru misalnya gitu, kayak misalkan model-model feeder seperti Transjakarta atau LRT atau lain-lain. Kira-kira seperti itu. Baik, tapi kalau menyambung soal apa yang dikatakan oleh Mas Zaky tadi, ada upaya pemerintah berikutnya dari Kementerian Pak Zaky ini akan memperluas infrastruktur ke luar Pulau Jawa begitu ya Mas Zaky ya, ada ke Sumatera, Sulawesi, hingga ke Kalimantan begitu. Mas Zaky, apakah Anda melihat ini realistis akan dilakukan ekspansi ini dan duitnya dari mana? Nah, kalau memang pemerintah punya berencana membangun, tapi kan gini, pembangunan infrastruktur itu adalah pembangunan yang modalnya besar dan kemudian tingkat pengembaliannya begitu lama. Nah, biasanya memang infrastruktur itu di situ ada subsidi. Bagaimana subsidinya? Misalnya lahannya yang disubsidi oleh negara. Jadi lahannya milik negara, kemudian infrastrukturnya baru dikerjakan oleh swasta, bahkan kalau perlu dikerjakan oleh BUMN. Nah, memang yang paling penting itu adalah bagaimana yang selama ini kurang menjadi perhatian, misalnya ketika infrastruktur jalan dibangun, bagaimana jalan ini melakukan konektivitas antara pusat-pusat ekonomi itu misalnya dengan dengan jalur transportasi misalnya jalan tol atau misalnya dengan pelabuhan atau yang lain-lain. Nah, ini yang sekarang gini misalnya sebagai salah satu contoh saja ya, contoh yang paling kecil, BUMN kita di Cilegon itu Krakatau Steel misalnya itu punya pelabuhan laut dalam yang bisa digunakan untuk mengangkut logistik. Misalnya ada barang-barang yang kecil-kecil itu, misalkan bawa kapal itu sebagai contoh saja ya, itu datang dari Sumatera, bisa berlabuh di situ, dari situ dibawa ke kereta ke Surabaya, kan jauh lebih efisien. Nah, konektivitas inilah yang menurut saya menjadi penting antara laut, darat seperti kereta api maupun darat-darat yang lain. Ini supaya biaya logistik kita yang selama ini dikritik oleh Bank Dunia terlalu mahal, itu lama-lama bisa jadi efisien. Kira-kira gitu. Baik, silakan respons sekaligus closing statement Anda, Mas Zaky.
ekspansinya justru ke darat laut begitu tadi ya Pak Heri ya? Ya, ya. Konektivitas intinya adalah konektivitas. Ya, silakan direspon Mas Zaki. Singkat saja. Ya, ya tentu saja kalau yang kita lakukan ini bagaimana interkoneksi ini semua, bagaimana darat dan udara ini juga menjadi penting. Tapi bagaimana, kenapa hari ini kita juga tahu ya kalau kita berbicara mengenai sektor perkereta apian ini hari sebelum ini kan juga tidak terlalu menjadi perhatian besar sehingga Pak Prabowo menekan sektor perkereta apian ini akan menjadi fokus perhatian pemerintah di periode awal kepemimpinan ini. Karena bagaimanapun sistem kereta api ini dan sistem transportasi massal ini, mass transit ini merupakan bagian vital ya dari kehidupan masyarakat modern dan juga kesejahteraan rakyat. Kita juga akan ada lakukan misalnya reaktivasi ya, ada rel-rel yang sudah dari zaman dulu itu ya kita akan lakukan. Ya ini bagus sudah ada dan ini aktifkan. Dan tadi sangat memang betul kita akan lakukan tadi pelabuhan antara laut dan udara. Karena bagaimanapun kalau saat ini semua terkoneksi dengan baik, tadi kita bicara mengenai biaya logistik. Ya, biaya logistik, kita bicara mengenai biaya transportasi, ini akan sangat bermanfaat dalam meminimalisir biaya logistik kita, akan menunjang ya pertumbuhan ekonomi kita. Ini akan sangat luar biasa. Baik. Yang salah satu upaya. Oke. Baik kita akan poin utama bagaimana adanya gitu. Baik, kita akan selalu dukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Anda, Mas Zaki. Kita akan support terus dalam mengembangkan konektivitas logistik di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di kereta api, tapi di darat, laut, udara, begitu ya, sepakat ya Bapak-Bapak ya. Terima kasih untuk waktu Anda. Mas Herzaki Mahendra Putra, staf khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan juga Mas Heri Gunawan, Mas Hek, pengamat BUMS. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Heranop, Mas Herzaki.